di bagian tengah struktur itu kan ada indikasi sumuran. Nah itu kurang lebih 140 kali 140 cm. Nah ini saat ini kami teliti. Ya pada umumnya itu ada peripih ya. Ada teman benda berbentuk itu kita dapatkan di sumuran ya. Itu di masih lapisan atas. Berupa apa itu Pak? Pecahan atas Bentuk berbentuk silindrik ya, pecahan fragmen benda berbentuk. Satu persatu artefak kuno berhasil ditemukan tim arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur pada tahap 2 gelaran ekskavasi situs Gemekan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Kali ini sebuah benda purbakala yang cukup berharga berhasil diangkat ke permukaan setelah sebelumnya material pecahan bata merah dan tanah menimbunnya di kedalaman 1 meter selama berabad-abad. Temuan ini begitu penting karena selama penelitian dalam upaya penyelamatan situs purbakala yang berada di tengah area persawahan tersebut, tim arkeolog BPCB Jawa Timur baru bisa mendapatkannya. Artefak kuno berbahan batu andesit ini berbentuk balok pipih dan kerucut di bagian dalamnya seperti model penutup wadah. Setelah diidentifikasi, dipastikan jika artefak kuno itu adalah tutup peripih. Tutup peripih ini memiliki diameter 23,4 kali 23 cm dengan ketebalan mencapai 9,5 cm. Tak ada yang menduga sebelumnya jika tutup peripih itu ditemukan dalam kondisi yang masih utuh. Benda kuno tersebut ditemukan di sisi selatan pondasi kaki bangunan Candi Situs Gemekan. Jadi bukan di tempat yang semestinya, yakni di sumuran candi, untuk menutupi isi benda-benda berharga di dalamnya. Ketua tim ekskavasi Situs Gemekan, Muhammad Ikhwan, mengatakan tutup dan wadah peripih tidak terpisah satu sama lainnya. Meski tutup dan wadah peripih dibuat terpisah, peripih adalah wadah untuk sesaji berupa barang atau benda berharga yang dikaitkan dengan kekuatan karena mewakili dewa di alam bawah. Peripih biasanya ditanam saat awal pendirian bangunan suci pada masa klasik. Di sebelah selatan dari struktur, nah, itu kami dapatkan sebuah benda ya. Itu berbahan batu andesit. Nah, tentunya bentuk balok pipih persegi bujur sangkar ya. Itu ukuran 23,4 kali 23 cm dengan ketebalan 9,5 cm ya. Setelah kami dokumentasikan dan kami angkat, nah itu kita dapatkan bahwa itu sisi dalamnya ada semacam bentuk kerucut, itu menunjukkan sebuah kutub. Nah ini kami perkirakan ini adalah tutup dari peripih yang mungkin pada waktu dulu itu sengaja diambil oleh orang-orang zaman dulu ya, kita nggak tahu kapannya gitu ya. Itu diambil dan saat ini kita dapatkan tutupnya. Nah untuk wadahnya saat ini kami belum menemukan ya, semoga nanti ada wadahnya karena peripih itu ada wadah dan penutupnya. Nah maka demikian kita lihat pada struktur di sisi selatan ini, tepat di dekat di peripih, tutup peripih ini kondisinya sudah rusak. Itu tampak sudah dijebol ya dari bawah samping selatan
Ya, kemudian zaman dulu itu sudah ada upaya untuk mencari keripik tersebut. Keripik itu gunanya apa, Pak? Keripik itu ya, yaitu wadah untuk sesaji atau benda-benda yang berharga terkait hubungannya dengan kekuatan. Melihat titik lokasi temuan tutup wadah peripi yang tak semestinya, yakni di dalam sumuran candi, maka dapat dipastikan jika artefak kuno itu tidak in situ dan telah dipindah dari awal ditempatkannya. Sehingga patut dicermati bahwa ada tindakan dari manusia yang dengan sengaja memindahkan dan bahkan mengambil wadah beserta isinya, karena di lokasi yang sama tim ekskavasi tak menemukan wadah peripi. Merujuk pada tempat ditemukannya tutup wadah peripi, banyak terdapat material tanah dan pecahan bata merah yang telah teraduk. Maka hal ini membuktikan jika bangunan suci situs Gemekan pernah jadi korban vandalisme. Belum lagi tempat di samping temuan tutup wadah peripi, pondasi kaki candi terlihat rusak berlubang seukuran orang dewasa. Struktur bata merah pondasi candi digangsir untuk bisa masuk ke sumuran. Setelah berhasil masuk sampai ke sumuran, manusia-manusia seraka itu menjarah barang-barang berharga di dalamnya, meninggalkan tutup yang setia menemani wadah beserta isinya sejak pertama kali disatukan. Entah apa yang ada di pikiran manusia-manusia itu, hingga begitu liarnya merusak dan menjarah semua yang tak menjadi hak mereka dan hanya menyisakan kepedihan seperti yang kita saksikan saat ini. Para pendahulu pun akan menangis dan merasakan pahit luar biasa ketika mengetahui apa yang menjadi warisannya rusak bahkan lenyap akibat aksi vandalisme manusia-manusia tanpa budi. Perusakan dan penjarahan yang menimpa bangunan-bangunan era klasik Hindu-Buddha masif dalam kurun waktu yang lama sejak keruntuhannya hingga masa kolonial. Upaya pemusnahan itu terus dilakukan. Aksi ini terus saja berlanjut, sama sekali tak peduli dengan adanya warisan dari peradaban klasik yang seharusnya dilestarikan dan dijaga baik, terutama tahun 70-an hingga 80-an.